teman-teman, balik lagi bersama Sari Banua. Kali ini kita berjalan-jalan ke nasabah KUR. Kita perkenalan dulu, siapa namanya Ibu? Mohon maaf. Ya, perkenalkan nama saya Suwarti. Saya dari Desa Danda Jaya. Kebetulan kami menjadi nasabah KUR Bank Kalsel. Oh iya. Cabang Handil Bakti. Oh, cabang Handil Bakti. Luar biasa. Baik, Ibu mau nanya dulu. Ya. Ibu jadi menjadi nasabah KUR ini sejak kapan, Bu? Sejak tahun 2017 kami sudah menjadi nasabah Bank Kalsel. Setelah itu kami melakukan pelunasan, terus kami mengajukan pinjaman lagi untuk mengembangkan usaha kami. Jadi ini tahun 2020 kemarin bulan 11, alhamdulillah pencairan yang kedua. Yang kedua ya. Tahu pertama kali kreditku dari mana, Bu? Tahu dulu dari teman juga kan kita ingin mengembangkan usaha, kan kita kebingungan gitu, pengen cari modal di mana kayak gitu. Terus kemudian coba dikasihkan jalan solusinya tuh coba ke Bank Kalsel kan, kayak gitu waktu itu. Dan alhamdulillah kan sebelum 3 tahun kami sudah bisa melunasi pinjaman kami, dan akhirnya tahun kemarin tuh kita langsung ngajukan lagi. Nah ini Bu, untuk yang awalnya untuk pinjaman itu seperti apa Bu prosesnya atau pandangan Ibu tentang Bank Kalsel itu seperti apa? Ya, alhamdulillah banget, pokoknya Bank Kalsel itu luar biasa, is the best. Dia sangat membantu usaha kami. Prosesnya juga sangat mudah banget gitu. Nah, persyaratannya nggak terlalu rumit. Karena kami juga ada pengalaman kan sebelumnya tuh, sebelum minjam dari Bank Kalsel kan kita pernah juga di bank lain. Maaf ya, kita nggak disebut namanya ya. Kemudian kami ke Bank Kalsel, pembinaannya luar biasa. Terus yang kami bikin enaknya di situ bunganya menurun. Bunganya menurun. Nah, jadi itu kita enak banget. Untuk pinjaman pertama berapa kemarin, Bu? Di Bank Kalsel? Kemarin tuh cair 35. 35 juta. Kalau sekarang yang kedua itu berapa pinjamannya? Itu yang kedua alhamdulillah jadi 60. Kita sangat mengapresiasi sih Bu kalau untuk nasabah-nasabah yang pinjamannya tuh lancar, yang suratnya tiap bulan tuh nggak pernah nunggak ya. Kalau misalnya dia pengen pinjam lagi tuh otomatis kita prosesnya pun akan lebih dipermudah lagi. Mudah banget. Seperti itu. Alhamdulillah juga kemarin dari Bank Kalsel juga pernah berkunjung ke tempat kita ya. Satu tim bahkan dengan ini pimpinannya langsung dengan apa namanya tuh anak buahnya lah, bawahan mereka sama Bapak itu Bapak siapa? Bapak Muhsin Bapak Mumin. Dia berkunjung ke tempat kita, memberikan pemahaman bagi teman-teman lain, mungkin khususnya bagi teman-teman pengusaha jamur yang mau ini, kalau terkendala soal dana, soal modal kan itu bisa di Bank Kalsel kayak gitu. Ini Bu, waktu pada saat Ibu pengajuan seperti itu, prosesnya berapa hari sih Bu waktu pertama kali? Pertama kali itu karena kita pindahan dari bank lain ya kemarin tuh, jadi memang agak lama sih karena jaminan sertifikat kami tuh harus perlu namanya itu royan kan? Roya pelepasan. Tapi karena di situ sudah dibantu, kami terima selesai kayak gitu. Karena itu jadinya sekitar berapa yuk kemarin nggak sampai terus ingat nggak ulun apa namanya itu terbentur dengan hari raya. Hari raya jadi waktu itu pencairan agak banyak gitu. Jadi kami sekitar 10 hari kami udah cair yang pertama. Terus yang kedua kemarin tuh kan mungkin sudah tahu nih gimana cara kami melunasi atau mungkin sudah ada kepercayaan tersendiri ya dari Bank Kalsel ya. Bank Kalsel ini. Jadi kemarin cuma 5 hari kan berapa tuh udah selesai ya prosesnya. Dari proses survei terus juga proses analisa cuma 5 hari ya. Sebentar banget gitu. Dan ini Bu, dampaknya setelah Ibu tahun 2017 mendapat pinjaman dari Bank Kalsel itu seperti apa Bu? Dampaknya setelah melakukan pinjaman yang modal awal? Apakah ada peningkatan atau seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Tentu saja karena kami kan terkendala modal tadi, dengan bantuan yang itu kita kelola nih, kita gunakan semaksimal mungkin. Jadi untuk usaha kami ini kan jadi berkembang. Selain kami menyediakan jamur segar, kami juga menyediakan produk-produk olahan karena apa namanya nih, jamur segarnya kan kadang-kadang melimpah nih, karena itu juga tidak
tidak tahan lama, jadi harus diinikan kan, harus dicarikan alternatif. Mungkin kami bikin crispy, kami bikin produk-produk olahan yang siap saji. Kalau proses pemasaran sendiri gimana Bu ya? Kalau untuk proses pemasaran saat ini, alhamdulillah kami juga sudah punya pelanggan. Gitu. Pelanggannya tuh dari daerah Banjarmasin, kemudian juga. Berarti mereka sendiri datang ke sini yang ngambil ya? Enggak, mereka datang ke sini. Kita transit, kita transit di depan Danda Jaya sana, karena kan wilayahnya Banjarmasin. Jadi untuk kerjasamanya tuh dia ngambil dari Banjarmasin, kita ngantar ke depan wilayah Desa Danda Jaya di depan sana. Karena sore, nanti sore ini kita ngantar lagi kayak gitu. Dan itu banyak kan, alhamdulillah. Ibu, dari proses penanaman sampai dengan dia panen itu kira-kira berapa lama untuk jamur sendiri? Proses penanaman titik awal sampai kita panen itu sekitar 50 sampai 60 hari. 60 hari gitu. Nggih, baru jadi jamur yang seperti ini. Iya. Bisa lihatin nih jamurnya. Coba kita tunjukin. Ini mungkin yang lebih atau banyak mungkin yang lebih ini banyak. Sudah, ini yang sudah besar sih. Umurnya berapa hari? Itu berapa hari? 3 hari ya? Ini kan 2 hari ini bisa 4 hari. Gitu. Ya. Kalau Ibu sendiri itu besok bisa dipanen yang ini. Oh iya. Kalau Ibu sendiri ada punya anak buah nggak Bu untuk Untuk karyawan. Ya, untuk karyawan. Nah, kami sistemnya royongan. Kalau di sini itu sistemnya kerjasama, karena di dalam satu kelompok itu ada penanggung jawabnya kan, ada ketuanya, koordinatornya kayak itu supaya kegiatannya lancar. Jadi kegiatan produksinya kita kan ada 10 orang anggota. Jadi dari 10 orang anggota tadi bekerja sama, nanti gantian cara pengerjaannya tadi. Kalau bahasa kami di sini tuh namanya royongan atau gotong royong gitu. Gotong, misalnya punya si A dulu selesai, baru nanti punya si B lagi, punya si C, sampai semua anggota itu bergulir mendapatkan kesempatan. Kalau nama kelompok taninya apa Bu namanya? Nama kelompoknya Mutiara Alam. Mutiara Alam. Ada filosofinya juga loh. Apa itu kira-kira? Kalau boleh tahu nih. Pengen tahu lah. Karena kita menganggap bahwa mutiara itu kan sesuatu yang berharga, yang indah, yang berharga kayak gitu ya. Kecil tapi nilainya luar biasa. Besar. Jadi kita mengibaratkan jamur itu seperti itu. Nah, walaupun nilainya kecil tapi nilainya luar biasa, manfaatnya luar biasa buat kita, buat semuanya. Kalau alam itu ya alami, karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Alami banget pokoknya dari alam. Kalau Mutiara Alam sendiri Bu, itu ketua kelompoknya siapa ya kira-kira? Kalau boleh tahu nih siapa Bu? Aduh, kebetulan kita sendiri dari Ibu sendiri ya. Tapi tetap teman-teman juga yang dibantu oleh anggota-anggota yang lain Bu ya. Jadi anggotanya ada 10 Ibu ya? Enggak, ada 10. Selain Ibu cuma mengkoordinator gitu. Aja, supaya lancar aja. Kalau anggota-anggota yang lainnya udah ada pinjaman di Bank Kalsu juga Bu, atau mungkin teman-teman yang lain belum saat ini ya? Karena mereka masih menyelesaikan maaf aja ya dari ini ke pinjaman bank dari bank lain. Setelah mereka kemarin tuh mendengar sosialisasi langsung dari Bapak, dari Ketua Cabang Bank Kalsel Handil Bakti, ada minat juga sih. Gitu. Dan kita sarankan juga ya mudah-mudahan lah bisa bekerja sama. Soalnya di Bank Kalsel itu Bu, selain proses cepat, juga angsurnya kita menurun. Jadi dari angsuran pertama sampai dengan terakhir terus selalu menurun angsurannya. Makanya lebih murah dibandingkan mungkin dengan bank-bank pesaing yang lainnya lah. Seperti itu. Dan ini Bu, untuk produksinya sendiri Bu, kalau misalkan 1 bulan itu berapa kilo atau berapa ton Bu kira-kira? Itu hitungannya Bu. Mungkin dibikin gambarannya aja ya. Kan kita produksi tuh karena kelompok tadi, sistemnya kerjasama royongan tadi, terus tempatnya juga kita bergantian kan. Jadi misalnya kita 1 minggu itu kita targetkan itu 1.800 log ini untuk 1 orang anggota. Nah, kalau sekarang kan kita alhamdulillah kemarin juga dapat binaan langsung dari Dinas Naker Trans kan. Jadi kita nih mendapatkan alat langsung pencetak log nih dari langsung dari Jawa itu. Jadi untuk langsung datang dari Jawa Bu? Iya, kita order langsung dari Jawa. Kalau bibitnya juga dari Jawa Bu? Bibitnya kita ngambil dari Jawa juga. Gitu. Jadi untuk produksi log nih sekarang sudah meningkat. Yang awalnya kita 1 bulan tuh mungkin bisa 2.000 log, sekarang tuh bisa menjadi 2 kali lipat, bisa 4.000 bahkan bisa 5.000 log untuk dalam 1 bulan. 1 bulan. Nah itu. Dan ini Bu, misalkan nih buat teman-teman di luar sana yang juga
pengen berbisnis jamur. Itu modal awalnya harus berapa, Bu? Terus memang harus tempatnya seperti apa? Apakah harus tempat yang lembab, harus tempat yang seperti apa, Bu? Betul. Bisa dijelaskan, Bu? Budidaya jamur tuh dibilang gampang, tapi ya susah. Dibilang susah, tapi ya alhamdulillah kita bisa menjalani seperti itu. Kalau untuk produksi, mungkin yang dikatakan mahal itu kayak rumah jamur, alat-alatnya kayak apa namanya itu mesinnya, kemudian drum untuk penyetirilan itu kan mungkin di atas 10-an juta ya modalnya itu, modal awalnya. Tapi itu kan penyusutan, nanti ada namanya modal penyusutan. Kayak rumah jamur ini kan nggak mungkin loh dalam 1 bulan rusak. Nah itu kan namanya modal penyusutan kalau di dalam produksi. Ibu kayak lapor keuangan aja. Terus kalau untuk yang kayaknya aku tansih deh. Kalau karena kita kemarin sudah dibina. Sudah disosialisasikan. Jadi ada sedikit tambahan wawasan. Terus kalau untuk yang modal produksi itu sebenarnya murah aja, Mas. Murah aja. Paling itu kalau untuk 1.800 itu kisaran 3 juta. 3 juta itu insya Allah kita sudah memiliki 1.800 log ini. Bu, kalau boleh nanya Bu ya, kira-kira keuntungan dari setiap kali panen itu berapa gitu? Kemarin kalau yang dari yang tadi, Bu, nah, dari yang paling kecil dulu deh, kira-kira berapa? Dari yang paling minimal, kecil. Minimal. Kemarin sih kita kalkulasi, tapi hitung-hitungan manual aja sih ya. Catatan ala kami aja nih. Catatan ala manual. Manual ya. Ini dalam 1.800 log itu ya, 1.800 log kemarin itu teman-teman tuh ya lumayan sih. Sebenarnya perlu disebutkan nggak ya? Perkiraan aja, Bu. Perkiraan aja. Berapa? Ya, rata-rata lah, berapa? Modalnya itu ya sampai 10 bersihnya tuh sekitar ya 4-an bersihnya bisa. 4-an bersih, Bu ya. 1 bulan. Enggak, sampai 60 hari. Dalam masa habisnya 2000 log tadi. 2000 log karena ini kan jamur nih kan masa anunya tuh kan berapa yuk? 4 bulan. 4 bulan. Iya, jadi 4 bulan ini. Iya, 4 bulan. Lognya itu 4 bulan ya bisa dipakai ya. Iya, ini 4 bulan ini kan mulai dari dia tumbuh sampai habis, sampai nggak produktif lagi tuh 4 bulan. Berarti habisnya kayak gini, Bu? Iya, sampai ringan sekali kan awalnya berat loh. Kemudian dia jadi ringan, nggak ada lagi, nggak ada isinya lagi. Nah, itu jadi kita kalkulasikan dari modal awal, misalnya modalnya kisaran dari modal tadi ya 3 jutaan tadi, modal untuk produksi loh ya, selain modal yang alat-alatnya tadi. Nah, alhamdulillah 50%-nya ya kita dapat aja, masuk ke kantong aja kayak gitu. Berarti ini, Bu, kalau ini berat, Bu, berarti berharga banget, Bu. Ya kecil tapi nilainya besar. Iyalah tadi. Bener sih, gitu. Kira-kira, Bu, mungkin faktor apa aja kira-kira yang bisa menyebabkan gagal panen mungkin, atau mungkin produksinya gagal apa kira-kira? Iya, betul. Nah, tadi belum disebutkan ya, rumah jamurnya tuh kan harus lembab ya. Harus lembab, harus sejuk kayak gitu. Nah, enggak kena sinar matahari secara langsung. Maksudnya harus banyak pohon-pohon. Itu lebih apa yuk, lebih mendukung tumbuhnya dia seperti itu. Nah, berarti harus dingin. Itu aja, Bu ya. Berarti di bawah pohon beringin semua taruh jamur. Iya, bagus banget. Tapi kalau terlalu kena air juga nggak bisa, Bu ya? Iya, harus sedang lah. Basah banget juga nggak bisa, kering juga nggak bisa. Kalau lagi musim hujan gimana, Bu? Kalau musim hujan kan ini lembab aja, berarti penyiramannya aja dikurangi. Penyiraman. Kan ini kan kita dinginkan kan, misalnya kemarau tuh harus kita siram supaya lantainya tuh lembab, dindingnya lembab, loknya juga lembab seperti itu. Kita siram, kita dinginkan. Kemudian kalau untuk yang tingkat kegagalan tuh kita dulu pernah mungkin karena gara-gara bibit, bisa juga ya proses penyetirilan. Banyak faktor, Mas, kalau untuk gagal. Terus mungkin proses fermentasinya. Proses penyetirilannya yang pengukusannya itu. Tapi kalau ini nggak dikasih pupuk kan, Bu ya? Tanpa pupuk. Kayak gitu. Iya. Mudah banget sebenarnya, Bu ya, kalau untuk apa namanya? Budidaya jamur ini mudah banget karena nggak perlu dikasih pupuk juga. Nggak pakai pupuk kimia. Kita cuma campuran 3 bahan utama aja. Terus istilahnya cuma disiram itu aja, Bu ya. Istilahnya kan walaupun sambil
kerja masih bisa, Bu? Iya, karena budidaya jamur ini sendiri kemarin tuh tujuan awal kita adalah pemberdayaan perempuan kayak gitu, untuk menambah hasil tambahan keluarga kan. Berarti laki-laki nggak bisa. Ini juga penuh di budidaya kan ya Bu? Gitu. Berarti emang khusus perempuan nih, Bu, Iya, ya? kebetulan anggotanya banyak perempuan gitu. Bapak-bapaknya juga ikut sih, nggak apa-apa ikut sih. ikut ini, ikut nimbrung, ikut membantu juga, tapi uangnya tetap ke Ibu lah sebagai kasir utama. Nah, kalau Ibu sendiri kalau mohon maaf ya, kalau untuk penghasilan sendiri selain di jamur tuh apa kira-kira? Ibu ada mungkin usaha lain atau apa? Ya, kebetulan kalau di Danda Jaya ini kan pekerjaan utamanya kan mereka bertani ya, gitu. bertani dan berkebun. Alhamdulillah dengan budidaya jamur ini kan jadi semakin banyak kan usaha. Iya, benar banget. Dan kayaknya di daerah-daerah Batol ini belum ada Bu ya kayaknya untuk usaha jamur ya, atau mungkin di daerah Danda Jaya ini aja. Sementara ini untuk yang berkembangnya, yang menjadi pionernya tuh Danda Jaya. Wah, luar biasa. Ternyata Ibu jadi pionernya di sini. Amin. Sama ini, Bu, kalau misalkan, berarti kan Ibu lagi ini dalam tahap produksi apa tadi? Jamur crispy ya? Iya. Berarti cuma ada di sini? Iya, untuk jamur crispy-nya hanya ada di sini. Baru atau sudah lama. Sudah berapa bulan, Bu? Sudah 2 tahunan ada. Sudah 2 tahunan Iya, crispy. alhamdulillah kita juga sudah punya izin produksi tuh. Atau mungkin kita selain tester nih Bu, coba-coba ya jamur yang udah jadi jamur crispy kayak gitu. Dan untuk testernya, Iya. bisa nanti. Nanti kita Bu. tester aja. Ada, siap. Kebetulan kita kemarin itu juga kita ready-kan ya. Ya, gitu. Nah, kan ada gitu, nah jadi kita buat, nanti kita icipi sama-sama. Oh, boleh, Bu. Wah, jadi kalau misalnya pengen langsung atau pengen belajar tentang budidaya jamur, bisa langsung datang ke alamat di mana ini, Bu? Di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala. Bisa langsung temui ketuanya dengan Ibu siapa? Dengan saya Suwarti. Suwarti. Di RT 2 ya, di Iya, Danda Jaya iya. RT 2. Cari aja kelompok Mutiara Alam. Nah, oke deh. Oke deh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ganggu waktunya. Assalamualaikum, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.